Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pada tutorial kali ini kami dari Belajar Moped kita akan membahas tentang routing di Cisco melalui nanti Cisco Packet Tracer. Kita belajar teori terlebih dahulu. Baik, belajar mikrotik. Routing. Apa yang terbaca tentang routing? Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Beberapa contoh item yang dapat di routing adalah main, telepon call, dan data. Dalam jaringan, router adalah perangkat yang digunakan untuk melakukan routing traffic. Router atau perangkat lain yang dapat melakukan fungsi routing. Apa saja yang dibutuhkan untuk melakukan routing? Informasinya: 1. Mengenal sumber informasi, dari mana sumber router lain yang dapat dipelajari oleh router dan memberikan jalur sampai ke tujuan. Jadi kita berkenalan router satu dengan router lain. Menemukan rute atau jalur mana yang mungkin diambil sampai ke tujuan. Pemilihan rute yang terbaik yang diambil untuk sampai ke tujuan. Mengapa menjaga informasi routing? Suatu cara untuk menjaga jalur sampai ke tujuan yang sudah diketahui dan paling sering dilalui. Ada dua macam routing, yaitu routing statis dan routing dinamis. Kita membahas routing statis terlebih dahulu. Static routing adalah cara pembuatan tabel routing secara manual. Berarti kita harus mengenalkan dengan cara manual. Static routing ini dapat dipakai pada jaringan sederhana yang hanya menggunakan beberapa buah router dan berfungsi untuk menghemat penggunaan bandwidth. Sedangkan dynamic routing untuk membuat suatu tabel routing secara dinamis, berubah secara otomatis jika topologi jaringan berubah. Jadi, kita menggarisbawahi bahwa routing statis itu tidak menggunakan protokol, karena kita mengenalkan network yang lain secara manual. Tapi nanti kapan kita memakai routing statis dan kapan kita menggunakan routing dinamis, kita logikakan seperti ini. Jika anak SD yang kemampuannya hanya berhitung 1 sampai 10, tetapi kita beri beban untuk belajar algoritma, ya pastinya anak SD tersebut tidak bisa mengerjakan algoritma. Kita kembalikan ke router. Jika kita menggunakan routing statis atau dinamis, kita melihat beberapa faktor. Pertama, jaringan tersebut sederhana, maksudnya kecil atau besar. Misalnya dalam besar itu ada 50 router. Terus hardwarenya router itu mencukupi atau tidak, seperti otak NSD yang hanya bisa berhitung diberi beban algoritma.
Nah, router itu seperti komputer kecil karena terdapat CPU, RAM, dan penyimpanan. Kita lanjut routing dinamis. Dynamic routing biasanya digunakan untuk mengantisipasi kelemahan static routing yang tidak dapat mencari jalur alternatif jika jalur pengiriman putus sehingga paket data tidak terkirim. Dynamic routing secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu Destination Vector dan Link State Routing Protocol, antara lain RIP, IRGP, EIGRP, OSPF. Ini kita fokus pada routing statis terlebih dahulu. Kita membahas tentang Cisco. Kapan teman-teman mengenal Cisco atau melihat Cisco, kata tulisan Cisco pasti berhubungan dengan networking. Cisco adalah sebuah merek perusahaan yang bergerak di bidang produk-produk dari Cisco, antara lain switch, router, dan masih banyak lagi. Peralatan Cisco mempunyai layar. Untuk melakukan peralatan Cisco tidak mempunyai layar. Untuk melakukan konfigurasi dapat melalui 3 cara, yaitu konsol, telnet, dan aux. Kapan kita menggunakan konsol, telnet, aux? Jika kita menggunakan konsol yang dihubungkan melalui serial port komputer dan menggunakan hiperterminal atau PuTTY pada Windows atau Minicom Linux. Tapi pada Windows ini kebanyakan menggunakan PuTTY. Saya garis besari lagi, Cisco tidak mengenal GUI, Graphic Interface, menggunakan tombol-tombol seperti MikroTik pada Winbox, tapi menggunakan CLI. Nantinya kita belajar pada paket tracer, kita menggunakan CLI yang secara real tidak ada aplikasi yang berbasis GUI. Telnet melalui jaringan, tetapi cara ini harus terlebih dahulu mengaktifkan IP address telnet login di Cisco device. aux, di mana Cisco yang dihubungkan dengan modem, kemudian di remote akses melalui jalur PSTN. Sekarang kita membahas pada konfigurasi Cisco. Konfigurasi perangkat Cisco dilakukan dengan command line interface seperti DOS from pada Windows. Command from. Untuk melakukan konfigurasi pada perangkat Cisco terdapat beberapa mode prompt. Logikanya ada bukan level, tapi ini. Ada tingkatan. Pertama, user X mode prompt, di mana ini merupakan awal login di perangkat Cisco. User biasa hanya bisa melihat konfigurasi. Privilege X mode prompt. Pada model ini dapat mencari informasi dari perangkat Cisco user admin. Global Configure Mode Prompt. Pada mode ini dapat dilakukan perubahan terhadap perangkat Cisco, tetapi tidak bisa dilakukan pengambilan informasi sumber admin. Keempat, Specific Configuration Mode. Masuk ke dalam interface konfigurasi tertentu. Ini. Tadi kita sudah membahas gini gambarannya use as mode. Ini pada tulisan router lebih dari. Dan kita bila masuk privilege X mode itu ada hashtag global configuration mode. Nah, pada
mode ini kita dapat mengkonfigurasi. Ada beberapa macam konfigurasi mode tersebut. Ini ada interface, ada substance controller, map list, map class, line, router, router main. Nanti kita pada video kedua saya akan mempraktekkan routing statis. Contohnya ini, enable. Enable artinya kita menghidupkan, kita masuk ke privilege configure terminal. Nah, teman-teman tidak harus menuliskan secara lengkap enable, configure terminal, interface, fast ethernet, tetapi kita bisa menuliskan N itu bisa secara Cisco sudah mengenal, seperti CONF spasi T, terus interface berarti INT. Ini sudah konfigurasi IP address. Router mempunyai beberapa interface untuk menghubungkan lebih dari satu jaringan. Setiap interface menghubungkan network yang berbeda-beda. Setiap interface mempunyai nomor IP sebagai default gateway setiap jaringan. Untuk melakukan konfigurasi IP address, perlu tahu interface mana yang akan kita konfigurasi IP addressnya. Ini INT, contohnya kita akan memberi IP address pada serial 0/0. Kita formatnya interface serial berapa, IP address IP misalnya 192.168.1.1 next mask seperti 255.255.255.0. Cisco tidak mengenal prefix seperti mikrotik, tapi mengenal next mask. Ada no shutdown. Komen no shutdown digunakan untuk mengaktifkan interface yang ada. Kita jika sudah melihat konfigurasi, kita setelah mengkonfigurasi kita akan melihat contoh comment show pada hashtag, melihat informasinya. Comment show digunakan untuk melihat hasil konfigurasi yang sudah dilakukan. Biasanya show run, SHOW RUN. Ini pada contoh ini menggunakan comment show IP interface brief. Digunakan untuk melihat interface apa yang sudah kita kasih IP. Terima kasih. Semoga bermanfaat video ini. Jika bermanfaat, bila teman-teman bisa membagikan dengan teman-teman lainnya, karena ilmu itu tidak habis jika dibagikan, tidak seperti makanan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.